Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri, di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri tentunya guys. Oke, teman-teman semua, smart people, semoga kabarnya baik-baik aja dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT tentunya. Kali ini kita masih di seri prediksi saham ya teman-teman. Dan prediksi harga saham yang akan kita analisis adalah Bank BTN gitu guys. Kenapa? Karena seperti teman-teman ketahui, tren kenaikan suku bunga ini sudah mulai berkurang gitu ya kan, dan ya inflasi juga sudah mulai apa ya, sudah mulai lebih rendah dibandingkan inflasi periode sebelumnya gitu. Jadi itulah kenapa suku bunganya juga sudah mulai apa ditahan atau bahkan mungkin bisa saja nanti diturunkan yang pastinya itu memberikan impact positif kepada apa? Kepada sektor properti, konstruksi ataupun juga di sektor perbankan, khususnya perbankan yang bergerak di bidang ini ya, di bidang properti ya gitu, seperti BTN dalam hal ini gitu guys. Sehingga itulah kenapa tagline hari ini adalah mengenai suku bunga dan visi the best mortgage by Mortgage Bank ya, uh, Southeast Asia gitu ya kan. Jadi gini, Bank BTN ini ada visi itu mereka akan menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara gitu guys. So ini yang menjadi menarik. Kenapa saya memilih saham Bank BTN untuk kali ini ya, untuk seri prediksi saham kali ini. Nah, untuk lebih detailnya kita coba langsung analisis saja. Ups, ini masuk ke Argentina, sorry. Karena saya juga sembari ini sih nonton Argentina gitu guys gitu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman beritanya ya kan, di sini ada strategi BTN untuk dongkrak market share KPR non subsidi juga, dan BTN gandeng pengembang papan atas bidik KPR kelas menengah. Ya, di sini ada dari medcom.id ya, yang strategi BTN untuk mendongkrak market share-nya di KPR non subsidi juga. Dan sini ada juga ada berita BTN gandeng pengembang papan atas di KPR kelas menengah ya, menengah ke atas harusnya sih. Ya dari dari bisnis ya di sini ya. Ini kan ekonomi bisnis ya, dan juga oke, seperti itu beritanya. Saya hanya ambil dua berita aja ya di sini. Di sini sumbernya dari ekonomi.bisnis.com ya teman-teman seperti ini. Ya, jadi mereka itu untuk mewujudkan visi mereka ya sebagai the best mortgage bank di Asia Tenggara gitu di tahun 2025 nantinya gitu ya kan. Mereka menggandeng beberapa pengembang seperti katakanlah di sini ada PT Adikarya Persero ya kan konstruksinya. Lalu juga ada Agung Sedayu Group, Ciputra Group, dan juga Agung Podomoro Land pastinya ada, atau Agung Podomoro Group lah maksud saya. Seperti itu. Oke, jadi salah satu strateginya ya kan. Nah, pastinya nanti BTN juga meresmikan ada beberapa sales center ya, selain di Jakarta itu seperti di Tangerang dan Surabaya pastinya. Nantinya mereka juga akan meresmikan meluncing sekaligus meresmikan sales center KPR itu gitu. Nah, seperti itu guys, kurang lebihnya ya. Ya, sini juga mereka menawarkan beberapa promo menarik ya, suku bunga kredit yang rendah dan kompetitif mulai dari 2,99% tentunya. Oke, itu dari sisi newsnya ya, guys. Kita akan coba menganalisis dari sisi rasionya ya. Bagaimana? Seperti yang teman-teman ketahui, sorry guys. Di sini kita menggunakan platform dari RHB Sekuritas yaitu RHB Trustmart ya. Di sini teman-teman ya, di sini kalau yang sudah login atau sudah punya akunnya sih bisa ngikutin. Kalau yang belum, langsung aja registrasi ya. Download aja aplikasinya di Google Play Store untuk Android atau juga di App Store untuk pengguna iOS atau Apple tentunya. Oke. Seperti itu nanti masuk ke quote ya. Setelah itu pilih nanti dari base quote itu pilih yang fundamental, nanti akan keluar beberapa rasio keuangan seperti ini. Overview-nya ya mulai dari book value sampai ada NPM dan juga ROE. Kita hanya akan menggunakan beberapa saja sih sebenarnya guys gitu. Oke, yang pertama dari IPS ya. IPS atau earning per share ini sendiri dari Bank BTN itu Bank Tabungan Negara itu Persero 287,54 IPS-nya. Sedangkan price earning ratio-nya atau PER-nya itu 4,52 kali ya. Dan ya, range-nya kan kita memilih 2 sampai 11 kali ya gitu. Minimal 2, maksimal 11, toleransi sampai 15 kali sih boleh lah. Dan ini masih berada di angka 4,52 kali. Jadi ini masih masih menarik buat saya gitu. Lalu ada PBVS atau price book to value di sini ya. Itu 0,53. Oke. Sebenarnya sih lebih enak kalau itu di angka 1 minimal dan maksimal range-nya itu 2 atau toleransi 2,5. Kalau di atas 2 atau 2,5 itu kita bisa sebut itu sebagai over value atau sudah tergolong mahal. Kalau di bawah 1 itu masih under value atau masih murah. Nah, kalau untuk trading biasanya 1 sampai 2 gitu. Tapi kalau untuk value investor, nah angka 0,53 ini kan under value karena dia di bawah 1. Ini menarik tentunya. Oke, disclaimer on ya guys ya. ROE 11,75%. Sebenarnya sih
sebenarnya ROE yang menarik adalah kalau dia di minimal 15% gitu. Kalau minimal 15% berarti dia dalam pengelolaan ekuitasnya itu cukup baik atau bisa dibilang bagus seperti itu guys gitu. Nah sayangnya nih masih 11,75% ya. Mungkin ada imbas dari pandemi kemarin. Jadi nanti kalau udah mulai sudah mulai perekonomian dari recovery bahkan bertumbuh secara stable dan signifikan nanti bukan nggak mungkin ROE dari BBTN ini bisa 15% dulunya ya kita nanti lihatlah perkembangannya bagaimana. Lalu juga ada ROA 0,76% dan DER atau debt equity ratio, rasio utangnya itu 13,56%. Sebenarnya sih kalau untuk perbankan sih untuk DER ini bukan bukan fokus utama sebenarnya, tapi ya langkah baiknya kalau DER itu di bawah satu ya. Ini sebagai informasi aja atau ini ya FYI atau FYI tentunya buat teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi DER-nya tuh kalau bisa tuh nggak boleh lebih dari satu gitu ya. Kalau untuk emiten lainnya, kalau untuk perbankan tuh beda lagi. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke sisi value analyzer di fitur arrow dari RHB Trismart di sini guys gitu ya. Di sini ada PG ratio. PG ratio yang baik itu kalau dia tuh kurang dari satu atau maksimal satu. Kalau di atas satu itu sudah bisa dibilang dia overvalue. Sehingga itulah kenapa PG rasio dari BTN atau Bank Tabungan Negara Persero TBK ini 1,83 maka PEG analisisnya adalah overvalue guys seperti itu. Lalu kemudian kita juga bisa menyimak juga ya meskipun sudah overvalue tapi kita bisa menilai atau secara fair value estimation-nya saham BBTN ini sendiri berada di kisaran 3.978,51 dan industrial value estimation-nya berada di kisaran 7.968,04 tentunya guys seperti itu. Oke, itu dari saham BTN tentunya. Lanjut setelah kita melihat dari rasio emitennya, selanjutnya kita akan membandingkan rasio emiten dengan rasio industrinya. Nah, pastikan rasio emiten ini tidak boleh lebih tinggi daripada rasio industrinya. Kalau bisa setara sih gitu. Bolehlah lebih tinggi tapi tipis saja, jangan terlalu jomplang. Oke, kita mulai dari rasio per si emiten atau per BTN ini 4,52 kali versus per industrinya adalah 60,62 kali. Ini juga masih di bawah, jadi masih menarik. Rasio PBV BTN 0,53 versus rasio industrinya 2,02. Ini juga masih di bawah rasio industrinya guys. Masih menarik PBV-nya. ROE BTN adalah 11,75% versus ROE industri 4,11%. Nah ini harus hati-hati. Hati-hatinya tanda, tanda kutip nggak berarti itu jelek ya enggak. Perkara harga bisa aja nanti saham ini bisa dia juga reg isu atau bisa juga stock split atau bahkan reverse stock. Nah ini kita yang harus perlu mencermati. Tapi nggak usah terlalu takut sih. Kita tinggal future-nya aja gimana ke depannya gitu. Oke lanjut. Ada rasio DER juga ya. Di sini dari BTN tuh 13,56 dan DER industrinya itu 2,73 kali ya. Ini juga ya. Tapi kita nggak fokus ke satu dua indikator, kita bisa beberapa dari indikator seperti PER dan PBV-nya ini guys gitu. Oke lanjut. Nah, dengan IPS 287,54 dan PER yang 4,52 kali, maka berapa sih proyeksi harga saham BTN dengan isu-isu tadi yang sudah kita baca atau kita ulas tadi, maka setelah saya estimasikan proyeksi harga saham BBTN atau target price harga wajar terdekatnya itu berada di kisaran 1.725,24 rupiah per lembarnya. Estimasi saya sih mulai dari 1 sampai 3 bulan yang akan datang plus minus gitu. Bisa aja nanti 6 bulan tapi harapan saya sih dalam 3 bulan ke depan seharga 1.725,24 rupiah per lembarnya bisa dicapai. Mudah-mudahan apalagi dengan adanya sentimen suku bunga yang kabarnya nanti di tanggal 21, 22 atau tanggal 20, 21 Juni ini nanti dikonsensuskan ditahan ya di 5,75% kalau nggak salah. Koreksi kalau saya keliru. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke analisa teknikalnya sekarang ya. Kita coba secara teknikalnya bagaimana. Nah, saham BTN sebenarnya ya kalau kita lihat dari sisi CCI-nya di sini guys. Ini sudah berada di area dia uptrend gitu. Setelah dia melalui fase rebound gitu ya karena dia berada di kisaran 8,43% ke atas garisnya gitu. Dan itu dikonfirmasi bahwasanya saham BBTN ini memang sudah memiliki sinyal buy dengan pola candle bullish harami sebenarnya sih di sini. Namun yang perlu dicermati adalah saham ini saat ini secara hariannya untuk jangka pendeknya yaitu resisten atau area profit taking-nya di 1.310 sedangkan resistennya di 1.320-an. Support dia di 1.250 dan sampai 1.260. Prinsipnya adalah selama saham BBTN ini dalam skala harian ya teman-teman ini bisa 10 hari ke depan itu selama dia masih kuat di area 1.280 ke atas maka saham ini masih
memungkinkan atau memiliki peluang dia masih uptrend. Setidaknya dia bisa mencapai target price di kisaran harga ya setidaknya secara harian di Rp1.335 dan resisten 2-nya 1.340-an. Ya kalau masih bisa uptrend lagi dia bisa break lagi sampai ke level harga tertingginya dia bisa saja ke sekitaran 1.400-an guys gitu. Tapi sekali lagi ya itu dengan catatan masih kuat di 1.280. Kalau nggak kuat dia bisa terkoreksi sampai ke 1.260 atau bahkan 1.250 sebagai area supportnya. Kalau nggak kuat lagi ya dia akan terkoreksi lagi sampai ke level harga 1.215 pastinya. Oke, seperti itu ya view-nya buat teman-teman untuk yang para scalper ya di sini. Tapi untuk yang value investor atau yang untuk jangka menengah, jangka panjang seperti itu tadi, apa target harga dari saham BTN itu berada di kisaran 1.725,24 rupiah per lembarnya. Oke, seperti itu. Dan buat teman-teman langsung aja join bersama RHB Sekuritas di sini. Silakan download aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store pengguna iOS dan pilih metode RHB nanti dari salesnya masukkan kodenya BM5 seperti ini ya. Nanti masukkan aja di situ. Kalau nggak bisa dilewati nggak apa-apa, tapi konfirmasi ke saya gitu ya atau masukkan namanya gitu via WA nggak apa-apa nanti 081334708762 atau kontak saya via Instagram di @sobri11 ya di situ. Nanti teman-teman akan mendapatkan ya daily update review market, stock analysis, recommendation dan juga intensive customer assistant langsung dari saya terutama untuk yang pemula. Kalau yang sudah mahir nanti kita bisa diskusi guys gitu. Oke, seperti itu dari saya. Thank you udah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Terus pantengin video ini ya apa channel YouTube saya. Jangan lupa menekan tombol like, share, subscribe-nya bagi yang belum dan nyalakan loncengnya. Kita ketemu lagi. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan. Salam buat keluarga dan kerabat Anda. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.